Ahibati fillah, orang yang qanaah itu bukan berarti dia itu orang fakir. Tadi kedudukannya udah kita sebutin. Qanaah ini adalah keridhaan sebenarnya dengan apa yang Allah berikan. Ada yang mencukupkan diri, yang dia dapat sisanya dia nggak ambil. Ada orang-orang yang kerja seperti itu umpamanya. Dia kerja, umpamanya anak kayaknya perlunya 50.000 sehari. Dapat 50.000 berhenti dia sudah kerja. Dia fokus ibadah, apa yang bisa dia kerjakan untuk akhirat dia. Ada orang enggak? Ada mungkin cukupnya, anak kok bicara cukup ya. Beda-beda orang. Kemudian yang keempat, yang ketiga tadi ada orang yang dia apa yang ada dia raya, ada usaha ini, usaha itu. Makanya orang qanaah ini bukan berarti dia fakir. Bukan berarti dia miskin. Kita tahu sahabat-sahabat Nabi kaya raya. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Bagaimana dia ketika bersedekah, semua hartanya dia sedekahkan. Terus apa yang ada di rumahnya? Nggak ada, Allah dan Rasulnya. Itu tingkatan yang tertinggi dari qanaah. Umar bin Khattab dibawanya Abu Bakar. Dia bawa setengah hartanya. Karena dia pikir ini cukup buat anak. Yang setengahnya buat biaya hidup anak. Berbeda kedudukan. Tapi mereka kaya raya. Abdurrahman bin Auf. Dia punya dagang ini, dagang itu, usaha ini. Jualan kuda, jualan makanan. Silahkan. Bukan berarti dia nggak qanaah. Dia ridho ketika dia dapat itu, alhamdulillah. Tapi jiwa dia tidak terobsesi dan berambisi untuk mendapatkan tambahan ini, tambahan itu. Enggak, sudah. Yang nggak bisa didapat ya udah. Dia menerima dengan kondisi. Talha bin Ubaidillah. Dan kalau bicara qanaah, orang kaya pun perlu qanaah. Sebagaimana orang miskin perlu qanaah. Karena kalau orang kaya tidak qanaah, dia akan menipu. Tadi kita bicarakan qanaah itu mencukupkan diri dengan yang halal. Udah ini. Nggak ada dia berpikir untuk tambahan dari yang haram. Enggak. Jadi orang kaya itu kalau qanaah, Masya Allah. Dia tidak akan menipu. Dia tidak akan mengambil hak orang lain. Dia tidak akan menghinakan dirinya demi harta atau jabatan. Dia tidak akan pelit mengeluarkan zakatnya. Kalau dikasih untung dia bersyukur, kalau dia rugi ya dia ridha. Orang ini disebut qanaah walaupun dia punya harta seperti hartanya Qarun. Intinya hati, bukan apa yang di tangan. Karena qanaah ini amalan hati ya, Pak. Jangan berpikir untuk melihat ada orang bajunya compang-camping, Masya Allah orang ini qanaah. Enggak. Orang naik motor, naik mobil. Oh, orang ini qanaah, belum tentu. Karena qanaah urusan hati. Bisa jadi di hati dia berambisi untuk mengganti motor dan mobilnya. Dan dia suka mengeluh kepada Allah. Kenapa fulan dapat itu? Aku kok nggak dapat seperti itu? Itu dia yang tahu sama Allah Azza wa Jalla.